Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah Tuhan, karena kami percaya, kami bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu memulihkan setiap kami, firman-Mu menguatkan setiap kami, firman-Mu membeban hati setiap kami. Terpujilah Tuhan yang melakukannya. Di dalam berkat nama Yesus kami buka pemberitaan firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih worship leader, singer, momen musik luar biasa. Haleluya. Shalom. Shalom. Halo. Wah, kurang dengar. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Ya. Semoga tidak terlalu lama kita ya, karena kita ada perjalanan kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, terima kasih untuk kehadiran. Ada beberapa hamba-hambanya nih. Ada Pak Alfred, thank you. Ada Pak Timo, dan ya. Dan juga ada hambanya juga dari Bali ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ibu Pendeta Gloria ya, betul ya. Tuhan berkati. Thank you ya Ibu Gloria. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, seberapa banyak di antara kita yang duduk saat ini, yang ada di tempat ini, yang sudah diberikan kepercayaan sama Tuhan karena sedang mengalami di masa lampau, di waktu yang lalu mengalami banyak kegagalan. Judul khotbah saya pada sore hari ini, kesempatan terakhir. Kenapa saya sampaikan ini? Karena banyak kali dalam kehidupan kita ini orang-orang yang melalaikan banyak kesempatan. Ya, dikasih satu kesempatan, nantilah. Kesempatan kedua, kesempatan ketiga, terus. Ingat baik-baik, di dalam dunia roh, segala sesuatunya lagi bergerak. Setan lagi lembur. Ya. Tapi gereja Tuhan berleha-leha, berlambat-lambat. Sehingga saya percaya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau kita belajar dari satu tokoh. Memang tidak enak ya, tapi inilah yang harus kita pelajari. Mari kita buka firman Tuhan. Sebelum membahas lebih jauh, kita buka Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Mari. Ya, Efesus pasal yang kelima. Oke. Saya minta tolong Pak mau baca. Mana? Efesus ya, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Silakan. Oke, demikianlah firman Tuhan. Iya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi kuasailah usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Iya. Kita berkata, jangan kita bodoh, tapi usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Yes. Kita jelas berkata, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita lanjut di ulangan Amsal 15 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu di Amsal 15 ayat yang ke-10. Dengarkan firman Tuhan. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Nah, kenapa saya ambil dua nats ini? Karena saya akan mulai membahas tentang satu tokoh yang tidak mengerti tentang kehendak Tuhan. Satu tokoh yang dia juga membenci teguran. Dia meninggalkan jalan yang benar. Akhirnya dia mengalami didikan yang keras. Lanjut kita buka Hakim-Hakim. Ya, Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 sampai 25. Silakan Pak Beto. Lalu perempuan Hakim-Hakim 13 ayat 24 sampai 25. Silakan. Hakim 13 ayat 24 sampai 25. Iya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama
Simpson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Amin. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan Amin. di Mahane Mahane dan yang terletak di antara Zora dan Eshtaol. Ya, puji Tuhan. Yang kita berkata begini, pada suatu waktu, pada suatu masa, bangsa Israel dijaga oleh bangsa Filistin karena mereka meninggalkan perjanjian kepada Tuhannya, kepada Tuhan Israel. Tuhan seakan-akan meninggalkan mereka, dan kemudian bangsa Israel berseru kepada Tuhan, minta untuk penyelamatan. Dan Tuhan berbelas kasihan sehingga diutus seorang malaikat menyampaikan kabar sukacita. Ada seorang penyelamat namanya Simpson, singkatnya seperti itu. Dia seorang nasir ilahi, nasir Tuhan, nasir Allah. Sehingga Bapak Ibu tahu semuanya, dia dari sejak dari kandungan dia tidak boleh minum sembarangan. Ibunya itu tidak boleh hidup sembarangan, tidak boleh ada minuman yang memabukkan dan segala macam. Dan pisau itu tidak bisa gunting rambutnya Simpson. Simpson satu tokoh yang ditakuti oleh Filistin pada masa itu. Simpson seorang nasir Tuhan yang memang Tuhan inginkan untuk dia membebaskan bangsa Israel. Sadarkah kau Bapak Ibu, kita semua ini nasir Tuhan yang percaya kata amin. Amin. Ya. Kita Simpson yang kejaman. Yes. Kita orang-orang yang ditetapkan Tuhan untuk membebaskan bangsa kita dari apa? Dari ikatan dosa, dari apa? Dari ikatan kegelapan. Kita tanpa kita sadari sebenarnya Bapak Ibu, hidup kita itu sangat ditakuti oleh setan. Yang setuju kata amin. Hidup kita adalah hakim-hakim di masa ini, hakim-hakim yang menentukan. Tadi saya sempat cari tentang hakim. Hakim itu rupanya pengaruhnya kuat sekali pada masa itu. Dalam bahasa Ibrani-nya hakim itu dikatakan sopatim. Pada zaman Israel kuno, istilah ini untuk menyatakan kepemimpinan bangsa Israel pada waktu periode setelah memasuki tanah Kanan di bawah kepemimpinan Yosua. Sebelum kerajaan Israel terbentuk, ya, kira-kira tahun 1405 sampai 1025 sebelum Masehi. Dia hakim-hakim itu seorang penguasa dan pemimpin militer sekaligus pemimpin untuk pengadilan hukum. Itu fungsi hakim. Makanya Alkitab berkata, jangan kamu menghakimi, ya, karena Tuhan tahu kita ini cepat sekali menghakimi orang. Dan Tuhan tahu juga bahwa kita ini tidak memahami bahwa kita adalah hakim di akhir zaman ini. Sehingga berhati-hatilah dengan mulut kita. Yang setuju kata Nabi. Berhati-hatilah dengan apa yang kita katakan. Berhati-hatilah dengan apa yang kita pikirkan. Karena segala sesuatu bisa mempengaruhi cara berbicara kita, cara berpikir kita. Kita lanjut ya. Simpson dalam masa kehidupannya, kita tahu bersama ya, dia tidak memahami bahwa di dalam dirinya ada sesuatu keilahian yang luar biasa. Kalau kita berkata, saya tadi catat kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perbuatan ajaib daripada Simpson. Ya, sejarah kepahlawanan Simpson. Dia membunuh singa, dia membunuh 30 perwira untuk mengambil baju jirahnya. Tetapi semua yang terjadi, 7 kepahlawanan, semua perbuatan besarnya, itu tidak akan masuk kategori visi yang Tuhan mau. Sedangkan visi yang Tuhan mau untuk Simpson lakukan adalah menyelamatkan bangsa Israel. Saya waktu baca, saya waktu mau persiapkan, saya juga bingung ya. Tapi Tuhan tetap santai loh. Luar biasa kebaikan Tuhan. Bapak Ibu bisa berbuat seenaknya aja, menghakimi orang, berbuat apa aja, doa buat kepentingan diri sendiri, doa buat perut sendiri, doa buat kedagingan, tetap dikabulkan Tuhan. Itu kasih Tuhan, amin. Udah begitu nggak tahu diri, nggak terima kasih lagi, nggak melayani pula. Pelayanan, nanti aja pelayanan saya masih sibuk dengan hal-hal yang lain. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita.
Simpson, 7 perbuatan keberkasan dia, tidak ada satupun yang masuk di dalam visinya Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Dia berperang dengan singa, dia ambil singa, dia robek-robek, nggak ada kaitan langsung dengan apa yang menjadi visinya Tuhan. Ironis ya, kehidupan kita kadang-kadang seperti itu ya. Perbuatan kita sehari-hari itu kadang-kadang tidak berbuat seenaknya aja, nggak mikirin rencana Tuhan, nggak mikirin visi Tuhan, nggak mikirin hati Tuhan. Tapi Tuhan tetap baik dalam hidup kita, sehingga nggak ada urusan apa-apa tiba-tiba dihantam sama Simpson. Perwira yang nggak jelas-jelas tiba-tiba dibunuh sama Simpson. 30 perwira hanya untuk ngambil baju jirannya. Bayangkan. Kenapa? Karena gagal dalam perlombaan. Dan Simpson, saya perhatikan di sini, seorang yang memiliki kurang lebih 5 kelemahan yang kita harus pelajari, yang menyebabkan Simpson mengakhiri visinya dalam kondisi tragis. Memang betul dia menyelesaikan visinya, tetapi penyelesaiannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi maksudnya Tuhan. Dia harus mati demi sebuah visi yang seharusnya tidak perlu lewat jalan itu, tapi memang Simpson mengambil keputusan dan dia masuk di dalam jalan itu. Itu sebabnya tadi Alkitab berkata Amsal 15 ayat 10, didikan keras untuk orang-orang yang meninggalkan jalannya lurus atau jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, seberapa banyak dari kita hari-hari ini Tuhan mau kita kembali kepada jalannya, Tuhan mau kita kembali kepada panggilannya. Sudah cukup nak apa yang kamu lakukan itu mendukakan hati Tuhan, tetapi Tuhan penuh kasih. Tuhan mau kita sungguh-sungguh berubah, itu karena pengertian yang benar. Amin. Yang setuju kata amin. Kadang-kadang kita tidak serius dalam hidup kita. Setan serius dalam hidup kita. Setan serius untuk menghancurkan kita. Kita juga kadang-kadang lalai dalam hidup kita. Hari ini kita belajar kurang lebih ada 5 sifat atau 5 hal yang menyebabkan Simpson tidak menyelesaikan atau menyelesaikan visinya dengan kondisi tragis. Yang pertama, kita buka Hakim pasal 14 ayat 3. Dengan cepat Paul akan membaca. Hakim 14 ayat 3, demikianlah firman Tuhan. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Tetapi jawab Simpson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Amin. Hal yang pertama yang kadang-kadang membuat Simpson ataupun kita sebagai nasir Allah di akhir zaman menyelesaikan visi itu tragis, ataupun kadang-kadang kita tidak menyelesaikannya hanya karena kita keras kepala. Kita susah dibilangin double. Banyak gereja Tuhan itu susah dibilangin orangnya. Sudah tahu jalannya nggak boleh, malah dia jalan itu terus. Ingat baik-baik, teguran itu nggak harus dari Tuhan. Teguran itu bisa dari yang kecil yang Tuhan pakai. Bisa lewat kesadaran diri kita, lewat istri kita, lewat siapapun pasangan kita, lewat suami kita. Bisa dia berbicara atas dasar kebenaran. Amin. Kalau saya seringkali berselisih dengan istri saya, tapi kadang-kadang saya mikir juga, oh iya, apa yang dia bilang benar juga. Laki-laki begitu ya, nggak di depan istri ya, di belakang baru dia mikir. Pertama udah sempat debat kusir. Tapi inilah Bapak Ibu, inilah yang salah satu penyebab kenapa Simpson harus mengalami kondisi yang tragis. Di ujung cerita kita semua tahu, dia harus mati hanya karena sebuah visi yang dia yakini terlambat dieksekusi. Mungkin 3/4 hidupnya habis dalam kondisi dia 20 tahun loh memimpin bangsa Israel sebagai hakim. Wow, luar biasa, lama ya. Tapi mungkin 20 tahunnya itu, mungkin 19 tahun, mungkin 18 tahun hanya dipakai untuk kedagingan.
Ketika dia lihat wanita, dia suka, seksi bu, saya mau nikah sama dia. Dia pergi satu kota, dia lihat wanita yang lain, dia suka, saya mau nikah sama dia. Betapa hidupnya benar-benar tidak bisa dipimpin, hanya dipimpin oleh emosinya. Hal yang pertama, dia keras kepala. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kepalamu lembut atau kepalamu keras itu pilihan kita, amin. Ya, kalau Tuhan sudah berbicara, baiklah kita merendahkan hati kita dan kita mengakui bahwa betul kita harus berubah. Yang setuju katakan amin. Simpson itu keras kepala, nggak bisa dibilangin sama orang tuanya pun. Dan kondisi saat itu Simpson bukan anak kecil, usia 5-10 tahun. Tapi kategorinya dia mungkin sudah lebih pemuda, remaja. Dia bisa melihat seorang wanita dan suka dengan wanita itu dan mau menikah dengan wanita itu. Bukan usia yang muda lagi. Bukan usia anak kecil. Tapi di sini dikatakan bahwa selama hidupnya, karena memang dia seorang anak yang manja dan dia menjadi seorang yang keras kepala, tidak mendengar nasihat orang tuanya. Di dalam kehidupan kita, baiklah kita ada orang tua baik itu rohani maupun orang tua sejarahnya selama yang masih hidup, bila kita harus mendengarkan apa yang dinasihat mereka. Amin. Yang berikutnya yang kedua, Hakim-Hakim 14 ayat yang 10. Silakan Pak Wakan. Ayat 10 demikianlah firman Tuhan. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simpson mengadakan perjamuan di sana. Sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Amin. Sebab demikianlah biasanya dilakukan oleh orang-orang muda. Yang kedua, Simpson pribadi yang tahu bahwa dia dipilih Tuhan, tapi seringkali tidak menghidupi pilihan itu, tidak menghidupi panggilan itu. Dia gagal dalam memilih pergaulan. Tidak bijaksana memilih teman, tidak bijaksana memilih pergaulan. Betul ya? Kadang-kadang pergaulan kita itu terikut-ikut. Ya, kita jadi nggak enakan sama kanan kiri kita. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, belajar untuk bersikap yang pasti di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau kau yakin, saya mau melayani Tuhan, saya mau kesini, saya yakin ini kehendak Tuhan, jalanilah sekalipun kanan kirimu tidak mendukung kau. Amin. Karena Tuhan mau kita punya satu ketetapan hati. Tuhan mau setiap kita menyelesaikan sampai ke garis akhir dengan sebuah satu keputusan pasti, memilih teman, memilih pergaulan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ada orang yang kelihatannya baik ketika kita lagi ada, ketika kita lagi nggak ada, menghilang semuanya. Simpson, ketika dia diproses Tuhan, dia harus masuk ke satu penjara gilingan dan dia sendiri di situ. Tidak ada teman-teman waktu dia muda, yang waktu dia jaya, dia kuat. Bapak Ibu bisa membayang ya, seorang yang terjajah, ya, itu ditakuti oleh penjajah. Betapa dahsyatnya kekuatan pengawal itu. Simpson ditakuti oleh Filistin, sehingga apa yang dia katakan itu, waduh, orang percaya deh. Bayangkan saya waktu baca, dia angkat palang pintu gerbang. Bagi saya, berapa orang pun mungkin kalau kita lihat film kungfu ya, kungfu itu ada pintu-pintu gerbang besar. Kita bilang dia mengangkat dua-duanya, dia bawa naik ke atas gunung, bukit. Betapa dahsyatnya kekuatan Tuhan. Tapi kalau kita pelajari, dia salah bergaul, dia salah memilih orang. Dia hidup di dalam lingkungan orang-orang Filistin, sehingga dia hidup muter di situ dari satu wanita Filistin ke wanita Filistin berikutnya, terus sampai kepada yang namanya Delila, the end of the world. Dia tidak tahu bahwa Delila itu racun di dalam kehidupannya. Sebenarnya lewat kejadian-kejadian yang ada, bahwa wanita sebelumnya, wanita yang ditimna, wanita berikutnya, karena dia sudah terbiasa dengan kehidupan yang tidak terkontrol. Dia kenapa hidupnya tidak terkontrol? Karena kondisinya dia bergaul dengan sembarang orang. Dia tidak memilih pergaulannya. Mari kita buka firman Tuhan.
Alkitab jelas bilang kan? Ya. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Silakan bawakan. Demikianlah firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 33. Ya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Amin. Ya. Ya kejaman pilihlah kepada siapa kau mau bergaul. Orang yang positif akan menghasilkan positif. Amin. Orang yang mau maju akan bergaul sama orang yang mau maju. Kalau saudara dan saya hari-hari ini kondisinya saya kondisi begini, berarti lihat lingkungan pergaulan kita. Bijaksanalah dalam memilih teman, bijaksanalah dalam memilih pergaulan. Yang berikutnya, Hakim-Hakim 14 ayat yang kedua. Silakan Pak Teko. Hakim-Hakim 14 ayat 2. Ya. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Wow. Hal yang ketiga, yang Simpson nggak kuat, dia tidak ada penguasaan diri. Tapi saudara dikasih dalam Tuhan, betapa harus kita ekstra menumbuhkan tembok penguasaan diri dalam hidup kita di akhir-akhir zaman ini. Jangan mentang-mentang kita sering beribadah, dari satu ibadah ke ibadah berikutnya, dari gereja satu ke gereja berikutnya, dari saya kenal sama pendeta-pendeta, sehingga saudara lupa pekerjaan untuk mendirikan tembok penguasaan diri. Tembok penguasaan diri itu harus kita yang bangun, betul? Tembok penguasaan diri itu nggak bisa orang lain atau dibawain orang. Pak, tolong bawain saya Pak, supaya saya bisa menguasai diri. Tidak bisa. Kita harus ambil keputusan. Kuasailah dirimu dan jadilah teman supaya kita bisa berdoa. Amin. Di hari-hari akhir ini, jangan kita mau banyak. Kadang-kadang positif ya, yang kita mau itu positif, tapi belum waktu Tuhan. Dan seringkali kita mengikuti cara kerja kita, bukan cara kerja Tuhan. Yang berikutnya, yang keempat, yang cepat. Ya, Simpson itu seorang yang suka labil, ya, marah. Ya. Mari kita buka firman Tuhan. Ya kita lihat bersama ya, Simpson itu marahnya penonton ya. Hakim-Hakim 15 ayat 1 sampai 2. Silakan Pak Bapak. Hakim-Hakim 15 ayat 1 sampai 2. Ya, Simpson melawan orang Filistin. Beberapa waktu kemudian, dalam musim menuai gandum, pergilah Simpson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing, serta berkata, aku mau ke kamar mendapatkan istriku. Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya. Sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah, kau ambil itu bagimu sebagai gantinya. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita berkata Simpson itu labil, emosinya yang menggebu-gebu, emosinya yang seringkali tidak bisa dikontrol, membuat orang itu jadi labil. Bapak Ibu jangan bangga kalau kita ini seorang emosi. Wah, saya orang begini, saya harus apa segala macam. Jangan bangga. Kenapa nggak bangga? Karena sebenarnya engkau sedang membicara atau sedang mengkreasikan di dalam tubuh, di dalam batin, di dalam dirimu, engkau seorang yang labil. Karena tindakan di luar itu masuk ke dalam dan menciptakan ketidakstabilan dalam batin. Labil. Berhati-hatilah. Orang yang labil tidak akan tenang dalam hidupnya. Dan Alkitab berkata dia tidak akan dapat sesuatu apapun karena dia berdua hati. Mau ini, mau itu, snap. Gitu ya. Hari-hari ini kita harus punya satu integritas yang penuh. Yes. Saya mau pilih bagian saya pada Tuhan dan pekerjaan. Amin. Waktu kita sudah tidak lama lagi Bapak Ibu. Pekerjaan Tuhan masih luas, masih jauh yang belum dikerjakan. Dan Tuhan kekurangan orang. Wow. Bapak Ibu sadar nggak?
bahwa Bapak Ibu ditunggu oleh Tuhan untuk melayani. Ya kalau nggak sadar nggak apa-apa ya. Setan coba tutup ya. Kamu nggak bisa apa-apa, sudah ya, gitu ya. Saya pernah mengalami Bapak Ibu. Ya, saya memahami, mengerti. Pernah mengalami komsel yang banyak. Kebetulan ada satu anak komsel saya masih ada. Kesaksian saya bukan kesaksian bisa terjempol, ada saksi mata. Tapi ketika saya mengambil sebuah keputusan yang salah, saya emosi, saya kesal, saya akhirnya jatuh di dalam dosa pemberontakan kepada pemimpin, dan akhirnya saya harus mengambil sesuatu yang tragis, terpisah dari komunitas. Dan di dalam masa itu setan mengintimidasi saya bahwa saya nggak bisa bangkit lagi. Itu udah monumen, itu udah tidak mungkin terjadi lagi. Seberapa banyak dari kita, berapa banyak dari Bapak Ibu yang punya potensi yang ditakuti oleh setan? Percaya? Kalau sadar, waduh, saya ini prajurit Tuhan, saya ini panglima Tuhan gitu ya. Saya salah satu jenderal Tuhan yang ditunggu oleh Tuhan gitu ya. Tapi setan pintar gitu ya. Dikasihlah pekerjaan, makin banyak aja jobnya. Dikasih job, walaupun cuma 100-200 diambil. Saya diberkati kok di pekerjaan saya. Pelayanan apalah. Pelayanan tanpa bensin gitu ya. Lebih baik yang ini aja nih. Tuhan berkati pekerjaan saya. Sebenarnya tanpa kita sadari, setan sedang coba mengalihkan supaya potensi dalam diri kita terkubur dengan sendiri. Sayang Bapak Ibu, tapi ini yang harus saya sampaikan. Kita berkata dengan jelas bahwa di akhir zaman, di akhir zaman Tuhan sedang membangkitkan laskarnya. Tuhan akan memulihkan orang-orangnya. Tuhan akan mengembalikan mereka pada posisinya semula. Yang setuju katakan amin. Di akhir hidupnya Simpson mengalami 4 hal, dan itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, dia dirantai, ya, dia dirantai dengan 2 rantai tembaga. Hidupnya dirantai Bapak Ibu, dia nggak bisa kemana-mana. Seorang pahlawan yang gagah perkasa, tapi akhir hidupnya, sebelum dia menyelesaikan secara tragis, dia harus mengalami satu masa di mana hidupnya dirantai. Itu gambaran daripada orang-orang yang lari dari panggilan, keluar dari panggilan, dan dia dapati di ujung kehidupannya, hampir di ujung kehidupannya, dia tidak punya potensi apa-apa karena hidupnya dirantai. Dia merasa semua udah gagal, saya nggak bisa apa-apa nih. Sadarilah kau sedang dirantai. Situasi yang pertama, Simpson dirantai. Yang kedua, Simpson mengalami kebutaan. Orang yang keluar daripada jalur kehendak Tuhan, seperti yang dialami Simpson, dia mengalami buta sebagaimana yang dia lakukan. Dia tidak bisa memandang Tuhan dan visi yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Dia buta. Simpson sama Bapak Ibu, buta. Yang dulunya dia bisa memandang jiwa-jiwa, atau ketika dia lihat jiwa-jiwa, kalau dia tersentuh, wah Tuhan, saya mau Tuhan, utuslah saya. Wah sekarang enggak. Ya Tuhan, ini aku, utuslah dia Tuhan, gitu ya. Tapi ini yang terjadi karena buta, maka tidak bisa memandang perbuatan ajaib Tuhan, tidak bisa memandang pekerjaan Tuhan karena buta. Yang ketiga, Simpson melakukan pekerjaan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Bisa kebayang ya, seorang yang gagah perkasa, seorang yang tidak bisa disentuh oleh satu orang pun, jangankan disentuh sama satu orang Filistin, 1000 orang pun dia hantam, dia binasakan, dia bunuh, apalagi satu. Tapi di ujung akhir kehidupannya, dia menjadi seorang yang budak penggiling, budak menggiling ataupun menggiling padi gandum. Pekerjaan yang begitu rendah. Kenapa rendah? Karena penggiling itu atau pekerjaan itu ketika saya baca, itu biasanya dilakukan oleh kaum wanita, budak perempuan.
perempuan. Bayangkan Bapak Ibu, dia nggak pikir sebelumnya. Orang-orang yang dulunya pahlawan dan perkasa, dulunya diurapi Tuhan, memimpin banyak pergerakan, memimpin banyak konser, dipakai Tuhan. Ketika dia lari atau jauh dari panggilan Tuhan, dia bisa melakukan pekerjaan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Kalau Bapak Ibu menyadari hal itu, berarti Bapak Ibu sedang di luar jalan Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu sadar, wah saya dulu nggak kepikiran nih. Satu kali saya pernah ditegur Tuhan. Satu hari saya nggak biasa itu minjem pinjol Bapak Ibu, pinjol. Aduh, jadi sempat ahli juga Bapak Ibu. Nah itu ada dosen pembimbing. Dan main-main itu pinjol itu dilatih. Siap ya siap, oke. Saya sempat dapat sertifikat kadang-kadang 15-16 lebih lah bopangnya itu. Saya bersyukur sama Tuhan, semoga tutup Bapak Ibu. Ngos-ngosan sih. Tapi itu kejadiannya. Saya di akhir saya pikir, oh kenapa bisa jadi banyak nih? Kebutuhan saya waktu itu cuma 250 atau 300 ribu. Tiba-tiba berkembang, waduh. Itulah kalau kita lari dari jalan Tuhan. Sesuatu yang tidak pernah kepikir. Kok bisa sih saya pinjam ini tiba-tiba kesini, mau bayar apa nih? Tapi sadarilah masih ada tangan Tuhan yang bisa menolong. Kembalilah ke panggilan Tuhan. Engkau itu pahlawan. Simpson melakukan satu pekerjaan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, dan itu biasa dilakukan oleh budak-budak wanita. Dia harus lakukan, dia harus kerjakan sampai rambutnya tumbuh agak-agak. Mungkin butuh waktu 2-3 tahun atau lebih. Yang berikutnya, yang keempat, dia diolok-olok dan menjadi tertawa musuh-musuhnya. Satu waktu dia begitu gagah. Paling tragis ya kalau pahlawan itu diolok-olok ya. Tapi ini kenyataan yang terjadi. Simpson itu harus ditertawakan hanya karena dia keluar. Dia mengikuti kedagingannya, emosinya. Dia mengikuti kemauannya. 4 hal ini terjadi dalam hidup Simpson. Bagaimana dalam hidupmu? Kita semua kalau masih merasakan bahwa saya buta, introspeksi diri kita. Saya masih terikat, introspeksi. Mumpung masih dikatakan hari ini masih ada waktu, dan di hadapan perjamuan kudus ini kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Kita masuk ke terakhir konklusinya. Bagaimana konklusi yang akan kita harus lakukan? Yang pertama, miliki kesadaran bahwa kita adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Amin. Ada tugas yang harus kita selesaikan Bapak Ibu. Kesadaran ini yang harus kita pahami. Yang kedua, konklusi yang harus kita lakukan, kita belajar tetap merendah hati. Amin. Jangan ketika kita berubah, bertobat, kembali ke jalan Tuhan, kita tetap tinggi hati. Oh jangan. Wah, karena kalau Tuhan sudah pulihkan, begitu gampang sekali Tuhan pulihkan. Cepat sekali Tuhan pulihkan, seperti Ayub. Dipulihkan bahkan lebih daripada yang dahulu. Tapi jangan sampai kita tinggi hati, kita tetap rendah hati. Yang kedua. Yang ketiga, ya, jangan sampai kita mengikuti keinginan mata dan daging. Kita bijaksanalah hidup ya di masa akhir ini. Amin. Jangan cuma keinginan kita hanya itu. Wah, keinginan mata saya, keinginan daging saya, itu aja jadi fokus kita. Kita lupa hidup kita cuma sementara di dunia ini. Tetapi biar kita bijaksana menyikapi apa yang terjadi di depan mata kita. Bijaksanalah Bapak Ibu, jangan berlebihan. Hari ini Bapak Ibu firman Tuhan dengan jelas sampaikan. Apakah kau mau mengakhiri pertandingan hidupmu dalam kondisi penuh kemenangan atau dalam kondisi tragis? Hampir saja. Itu pilihan dalam hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala di hadapan perjamuan kudus ini.
kita buka hati kita di depan Tuhan, kita mau masuk dalam perjalanan kudus, kita percaya bukan kuat dan gagah kita. Di akhir hidup Simpson, dia harus mengalami kematian yang tragis. Ya, kita siapkan hati kita mau masuk dalam perjamuan.